tahu gak berita terbaik abad ini? Jangan bilang akhirnya lo bisa push up tanpa jatuh. Atau Meli ngilang dari sekolah. Yap, bener banget Aldi. Si Ratu Sok Suci itu akhirnya dikirim ke asrama di luar kota. No sinyal, no story, no sosokan. Hah? Lu serius kan, Ran? Lu nggak bercanda kan? Nih, buktinya muka lemes, mata sayu, dan koper segede dosa. Karena itu kadang bentuknya asrama elit. Aduh Rani, lo tega amat sih, seneng banget gitu. Kasian juga kali, dia pasti sedih. Kasian dia tuh, difitnah gue nyontek, ngadu ke guru, terus ride sama dia depan gue. Dia pikir dia siapa? Ratu dunia. Sekarang dia ratu kamar asrama sendirian, tanpa lights, tanpa spotlight. Lu itu kalau bahagia jahat banget ya. Padahal si Meli itu menderita di asrama. Oh iya, lu itu kan sahabat dekatnya Meli. Jadi lu mau buat pesta kecil-kecilan gitu untuk merayakan ini? Boleh juga tuh. Kita tiup lilin, tulisannya selamat datang ke tentraman. Ran, jangan terlalu puas deh. Kadang hidup itu muter. Lo lupa, bisa aja giliran lo yang dikirim ke tempat yang lebih parah. Gue nggak takut, karena gue tahu mainnya di mana. Meli cuman korban dari permainan yang dia mulai. Lu tuh ngapa sih? Gue cuma lewat. Emang gue ada salah apa sama lu? Lu tuh hobi banget ya nyenggol-nyenggol orang. Kalau nggak ngelototin aku duluan, aku juga nggak bakal nyenggol kamu. Jangan so suci. Lu tuh aneh ya. Orang ngeliatin lu emang nggak boleh ya? Kalian berisik banget. Ini sekolah, bukan area battle royale. Siapa lo? Lo mau ikut campur juga? Senior so jago, nggak takut aku. Jangan pernah buang energi di hal bodoh. Kalian belum pantas. Lo pikir bisa nginjek temen gue seenaknya? Ayo Pak, males gua ngeladenin cewek aneh. Lu itu aneh, lu ladenin. Ayo pergi. Dasar cewek aneh. Woi, lu ngapain naruh buku kayak perangkap tikus di tengah jalan? Hah? Kaki kamu tuh kayak Google Maps yang nggak update. Ngomong sama siapa lo? Gua Zaki bro, yang tiap fotonya jadi stiker lain cewek-cewek asrama. Dan aku Meli, cewek yang nggak peduli siapa lo, meskipun lo dipoto bareng presiden. Lo nyalain gue sekarang. Lu naruh buku di tengah jalan. Yang jalan sambil lihat kaca jendela siapa? Lo kira itu cermin istana? Hah? Cewek-cewek biasanya langsung minta selfie kalau gue nyenggol dikit. Aku bukan cewek-cewek. Aku itu anti klis, mau selfie juga. Tapi pas lo jatuh, biar buat meme. Lo tahu nggak? Ini pertama kalinya ada yang balas omongan gue tanpa gemeter. Dan ini pertama kalinya aku nemu cowok yang percaya diri sampai nyebrang ke delusional. Lo suruh juga ya. Bukan seru, aku cuman gak doyan cowok sok cool yang jalannya kayak di runway, tapi otaknya stuck di loading. Bacot juga ya lu. Anjir, si Zaki di UT sama cewek baru kali ini kuliah. Iya anjir, ini harus dikasih tahu Glam Gun sih. Selamat pagi Dika Meli. Saya ucapkan selamat datang di Sekolah Asrama Harapan Cerah. Pagi Bu. Saya sudah melewati 3 notifikasi. Bu, tolong langsung ke intinya aja ya. Baiklah, saya ingin kalian tahu satu peraturan penting di sini. Tidak diperbolehkan menggunakan HP selama di area sekolah maupun di asrama. HP kalian akan kami simpan selama kalian tinggal di sini. Ibu pasti bercanda kan? Tidak, ini serius. Semua HP akan diserahkan dan disimpan oleh pihak sekolah, termasuk kalian berdua sekarang juga. Bu, maaf, tapi saya punya jadwal endorse. Ini bukan sekedar HP, tapi ini kerjaan saya. Enggak Bu, itu HP penting banget Bu. Soalnya ada GC anak musik gitu Bu. Di sini, semua siswa diperlakukan sama. Tidak ada admin, tidak ada influencer, yang ada murid yang taat aturan. HP kalian? Rasanya kayak ngelepas anak pertama ke medan perang. Lu drama banget sih.
emosi. Tadi sok penting banget ngomongin grup Eli, jadi tambah dimarahin. Excuse me, justru lo yang bikin emosi Bu Sisil makin naik. Endorse lah, followers lah. Kayak lo tuh udah artis, padahal manusia biasa. Minimal dunia gue muter, beda sama lo yang hidupnya cuman berputar di ego lo sendiri. Wah, lo tinggi juga ya. Pantesan tadi pagi gua langsung ngerasa ada aura mengganggu. Lo pikir gue seneng ketemu lo? Nggak sama sekali. Gue harap roommate gue nanti bukan sama lo. Bener-bener mimpi buruk. Sama, kalau lo satu kamar sama gua rela tidur di lapangan. Silakan, biar lo deket sama rumput. Mungkin bisa belajar jadi manusia yang lebih membumi. Bacot lo. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan 2 siswa baru. Tolong sambut mereka dengan baik. Silakan masuk di keadaan Meli. Kenal kalian, semoga bisa mengikuti standar gue. Nama gua Dika Astera Sperondra, tapi cukup panggil gua Dika. Kalau udah sayang, panggilannya bisa beda. Tapi sabar, itu level selanjutnya. Gua suka musik, dan yes, gua nggak sombong. Cuma jujur, tentang keunggulan gue cuma musik sih. Gua di sini bukan buat nyari perhatian, tapi entah kenapa perhatian selalu nyari gua. Santai aja, jangan baper, jangan minder. Haha. Pakai kalau saya segala jijik banget gue. Lu aja yang insecure. Banyak yang udah sayang, padahal baru lihat gua 5 detik. Hai, Dika ya? Baru sehari tapi udah kayak selebgram landing. Kamu tuh beneran anak baru? Atau hadiah dari Tuhan buat cewek-cewek di sini? Kalau kamu ngerasa sendirian, kita bertiga bisa temenin kok. Wah, gua kayak lagi duduk di food court, wangi vanilla campur strawberry campur bensin. Hehe, itu parfum luar negeri loh. Iya cocok, dari luar negeri, baunya nyampe keluar angkasa. Dan BTW, lu semua datang kayak grup vokal tanpa suara, heboh tapi nggak ada isinya. Ya elah, kita cuma mau kenalan. Santai apa? Kenalan? Tadi pas gua perkenalan aja kalian diem. Sekarang baru sadar gua ganteng. Sorry ya, bukan sok jual mahal, emang nggak semua bisa dibeli. Si Dika gacor juga ya, orang dia tuh ganteng banget lagi. Ya udah sih, sombong amat. Sombong itu kalau gua ngaku ganteng, tapi kalau semua orang udah bilang duluan, itu namanya fakta bro. Anjir apa kak? Gua makin pelatuk-pelatuk liat Dika begitu. Selain Dika ganteng, dia juga berani loh nge-ulti Glemgan. Bro, gue nonton dari tadi. Lu bukan ngisi jawaban, itu udah kayak showcase ultimate skill. Gua cuma ngasih mereka pengalaman spiritual, biar mereka ingat kalau bukan semua hal di dunia bisa dimakan mentah-mentah. Si Vivi itu ya, gue yakin dia kira eye contact itu bentuk lamaran. Nah ya, dia senyum sampai kayak pengen daftari gigi ke TikTok. Dan Rara, astaga, Rara itu kayak filter IG tapi udah kedaluarsa. Glam geng, itu nama atau peringatan keras. Glam, gagal dalam memikat. Udah, ayo ke kantin, gua lapar nih. Rara, Naya, kalian dengar gak tuh gosip pagi ini? Anak baru namanya Meli, berani bentak Jaki, jir. Hah? Zaki? Si pangeran futsal yang semua cewek jadi wallpaper. Gila, dia pikir dia siapa? Wonder Woman. Kita harus kasih dia pelajaran di sekolah ini. Cuma Glam Gang yang boleh drama, oke?
anak baru. Berani banget sih kamu bentak Jaki. Bentak? Dengar ya, Zaki itu properti nasional. Kamu gak boleh sembarangan. Kalau dia injek kaki kamu, kamu harus bilang makasih. Aduh, dia Jaki, bukan Google Maps. Nginjek-nginjek kaki orang kayak GPS Eller. Duh guys, kayaknya dia butuh makeover. Tapi dari mulut dulu, biar nggak sembarangan ngomong. Oke, kalian mau drama? Aku kasih plot twist. Vivi, kamu tuh kalau jalan kayak sinyal wifi muncul ngilang, ngebingungin, tapi tetap nggak ada gunanya. Apa? Rara, jaket kamu keren banget loh. Tapi sayang, kayaknya itu dulu punya adik bayi yang ketinggalan di stroller. Woi, Naya, warna lipstik kamu bisa dipakai buat lampu lalu lintas. Tahu nggak? Bisa cegah kecelakaan. Aku merasa terserang. Maaf ya, glam gang di sekolah ini mungkin bukan glam, tapi aku punya satu hal yang kalian gak punya. Apa tuh? Otak. Meli, kamu diapain sama glam gang tadi? Oh, well, so like I just said, this why good Jackie and the glam gang got all mad, like really mad at me. I was like, guys, chill out, but they were not having it. Indo. Ya Allah, cobaan apa ini? Gua nggak ngerti banget deh. Apa sih yang kamu omongin, Mel? Meli, mereka berdua ini nggak ngerti bahasa Inggris. Coba deh pakai bahasa Indonesia. Hah? Oh, maaf. Jadi gini, tadi aku berantem sama Jaki. Terus glam gang tuh marah banget karena ada masalah lain yang nggak aku ngerti juga. Tapi mereka ngambek banget. Berarti kamu lagi ribut sama Zaki? Iya, itu dia. Kenapa mereka harus marah-marah? Kan bisa chill ya? Kenapa langsung ribut? Mungkin karena glam gang itu kayak kalau ada yang salah dikit langsung heboh deh. Terus kenapa mereka marah? Kenapa nggak bisa kayak peace and love gitu? Jadi intinya kamu nggak ngerti apa-apa, tapi malah dimarahin. Aduh, kasihan deh. Tapi kenapa cuma kamu yang jadi sama mereka, Meli? Yuk, kita ke tempat yang lebih tenang, yang gak ada glam gangnya. Oke, ayo kita pergi. Bro, lo lihat charger gua nggak? Enggak. Apa-apaan sih? Serius, lo yang lempar barusan? Iya, emang kenapa? Lo kena? Iya, lo kira nggak bakal kena? Ya udah sih, lagian cuman kena kepala lo doang. Lo kira kelas ini tempat latihan lempar bola? Apa gimana? Gue cuma lempar kertas, lo nya aja yang dramatis. Gua nggak tahu lo siapa, tapi lo baru sehari di sini, langsung mau nyari ribut apa gimana? Hah? Ya udah sih, gue nggak nyari ribut sama lo. Salah lo itu bukan soal kertas, tapi soal sikap. Lo nggak tahu gue siapa, jadi jangan sok nilai hidup gue. Orang baru itu bisa diem dan adaptasi dulu, bukan datang-datang langsung ngerasa paling capek hidupnya. Ngerti? Gue lagi males ribut, jadi lo pergi aja. Lo juga nggak kenal gue, tapi udah berani ngelempar kepala gue. Kamu juga merasa malam ini berat ya? Hah? Maaf, lu ngomong sama gua? Iya, gua ngomong sama lu. Soalnya lihat dari raut wajah lu pasti banyak pikiran. Lu anak sini juga? Gua dari asrama Blok C. Gua juga sering duduk di sini. Nama gua Devaro. Dika, Blok B. Tadi lu dengerin musik apa? Instrumental, nggak ada lirik. Tapi suaranya bisa dibilang lebih dari kata-kata. Kayak soundtrack musik belum selesai ya? Lu sering begini tiap malam? Sering sih, soalnya malam lebih jujur daripada siang. Dan kadang gua bisa ngerasain hal-hal yang orang lain nggak bisa rasain. Atau dilihat orang lain gitu. Maksudnya,
Lo indigo. Bisa dibilang begitu sih, tapi maksud gua ngomong begini bukannya gua bermaksud pamer ya. Lo nggak takut? Enggak sih. Lo serius dari kecil udah bisa ngerasain hal-hal yang beginian? Enggak dari kecil juga sih. Gua ngerasain beginian mulai dari SMP. Waktu bokap gua meninggal. Waktu itu gua kan lagi di rumah sakit. Semua orang pada sibuk liatin bokap gua yang udah nggak sadar, pada nangis dan telepon sana sini. Tapi gua cuman duduk diam di pojokan dan nunduk diem. Terus gua ngerasa kayak ada yang manggil gua, suara laki-laki pelan dan suaranya sedikit mirip dengan bokap gua. Dan pas gua noleh, ternyata itu bokap gua. Dia berdiri di ujung lorong, senyum dan nggak ngomong apa-apa. Dan gua di situ nggak ngerti apa maksudnya. Dan itu terakhir kali gua lihat bokap gua. Semenjak itu semuanya jadi berubah. Gua jadi lebih peka sama energi dan bisa ngerasain apa yang orang lain nggak bisa rasain. Dan gue juga bisa ngelihat yang orang lain itu nggak bakalan bisa lihat. Lu pernah cerita ke orang-orang gitu? Pernah, sering. Tapi gua dianggap stres, yang katanya gua halula. Kadang yang paling berat itu bukan karena kita bisa lihat hal yang orang lain nggak bisa, tapi kita karena harus pura-pura nggak lihat. Lo ngerti ya? Gue nggak bisa lihat, tapi gue ngerti rasanya gimana. Rasanya punya sesuatu yang dianggap orang itu nggak normal. Musik adalah pelarian gua. Gua pernah di WC asrama yang bagian blok A. Gua lihat. Lihat apaan? Bah. Anjir. Pak, lu tuh ngapain sih? Velocity-nya pas banget ya. Timing 100. Hei, kalian ngapain itu di situ? Woi, Pak Security keliling anjir. Woi, jangan sampai ketahuan. Woi, kabur. Woi, mata lu taruh di mana, Dik? Lah, lu tuh ngapain ngelamun tengah jalan? Ngelamun apaan? Ini gua lagi jalan nyari charger gua. Charger? Lah, kita lagi nyelamatin diri dari Pak Security, malah lu jadi rintangan. So hero banget sih. Salah sendiri nabrak. Lu juga salah tempat, blokir jalan. Ini asrama bukan milik lu doang. Lain kali kalau lari bawa mata. Lain kali kalau jalan lihat sekitar, bos. Woi, udah ngapa? Ntar Pak Security datang lagi. Udah yo, Dik. Kalian berdua bisa dibilangin gak sih? Sumpah ya, gua nggak terima banget tadi ditabrak sama si Dika. Udah nabrak, songong lah. Haha, ya elah, lu kayak sinetron banget. Tapi gue setuju sih, kita kerjain balik aja gimana? Nah, itu dia. Gue suka cara mikir lu, Ki. Kita bikin dia mikir WC Blok A itu angker. Itu jenius. Tadi dia lagi denger cerita serem dari Devaro kan? Kita tambahin sound effect aja, kayak ketawa-tawa serem. Terus kita bisa rekam suara nangis-nangis dari HP. Gua nggak bisa tidur, bro. Gua kepikiran terus sama WC Blok A. Lah, masih lo ingat? Ya lo cuman bilangin gua lihat. Terus Alfa nyeruduk kayak kereta ekspres. Nah, udah malam gini, waktunya sempurna buat nyari tahu. Gua ngajak lo berdua ke WC Blok A sekarang. Sekarang? Justru itu biar lebih suasananya itu lebih mencekam. Alah, ntar lu takut. Enggak lah anjir, ayo. Dik, gue takut. Gue mau balik. Pak, lu tuh penakutan banget sih. Suasananya serem banget ya. Yaudah guys, ayo kita masuk. Itu di sana gua pernah lihat ada bayangan hitam. Oh, di situ. Tapi sekarang kok nggak ada. Wih, siapa yang nutup pintunya? Tadi apa tuh? Gua kayak lihat sesuatu.
Hah? Itu apa anjir? Gua nggak salah lihat kan? Kalian lihat nggak tadi? Tuh kan, lu lihat sendiri hantunya. Cepet buka, Pak. Pintunya dikunci. Ah, siapa yang ngunci lagi? Woi, buka anjir. Woi, buka anjir. Wah, kok kayaknya terkunci ya? Iya nih, aneh banget. Emang pintu WC bisa kunci sendiri? Woi Zaki, buka pintunya. Ini nggak lucu bro. Lu kira ini mainan apa? Hah? Gak kedengeran. Suaramu kayak suara hantu nangis. Lu lihat besok ya Zaki, gua akan balas semuanya ini. Selamat menikmati teman-teman. Woi, buka, woi. Ini air apa ini? Pak, lu pipis ya? Weh, gue kebablasan anjir. Indeed.